semuanya, perkenalkan nama saya Cecilia Yesika Tika, NIM 211206185 dari kelas A12, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 4. Video simulasi mengajar ini saya buat guna untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia SD, dosen pengampu Ibu Ursula Dwi Oktatiani MPD. Selamat menyaksikan videonya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Sehat. Baguslah kalau begitu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak Bu. Hadir semua ya? Hadir semua Bu. Baiklah kalau hadir semua. Sekarang Ibu minta kalian untuk berdiri sebentar ya. Kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Apakah kalian sudah tahu lagu Profil Pelajar Pancasila? Sudah Bu. Baiklah kalau sudah tahu. Dalam hitungan ketiga kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3 mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Masih ingatkah kalian materi minggu lalu tentang apa? Masih Bu, tentang tokoh. Ya, benar sekali. Kita belajar tentang pengertian tokoh. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan tokoh? Masih Bu, tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Ya, benar sekali. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Ayo, siapa yang tahu ada berapa tokoh dalam cerita? Ada 3 Bu. Ya, ada 3 tokoh, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Hari ini kita akan belajar kelas 4 semester 2, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, muatan terpadu bahasa Indonesia, pembelajaran pertama, materi tentang cerita fiksi. Nah, setelah kita mempelajari materi kita hari ini, diharapkan melalui kegiatan mengamati video cerita tentang kisah si kancil dan buaya, peserta didik dapat menentukan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi dengan benar. Kedua, melalui kegiatan mengamati teks bacaan yang berjudul tokoh, peserta didik dapat menganalisis tokoh utama dan tokoh tambahan yang terdapat pada teks fiksi dengan benar. Ketiga, melalui kegiatan mengamati teks fiksi pada lembar kerja peserta didik dapat menunjukkan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan dengan percaya diri. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati teks fiksi pada lembar kerja peserta didik dapat mempresentasikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan dengan percaya diri. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa itu cerita fiksi. Jadi, silakan disimak dengan baik-baik ya anak-anak. Cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan dari penulis dan bukan makna yang sebenarnya. Adapun ciri-ciri cerita fiksi sebagai berikut. Yang pertama, fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi. Kedua, dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Ketiga, menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan makna sebenarnya. Keempat, memiliki sistematika penulisan yang baku. Kelima, terdapat pesan moral dan amanat. Selanjutnya, jenis-jenis cerita fiksi. Yang pertama, cerita jenaka. Kedua,
mite atau mitos. Ketiga, fabel. Keempat, legenda. Kelima, saga. Keenam, cerpen. Ketujuh, novel. Adapun pengertian tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang memiliki peran pelengkap dalam cerita dan kehadiran tokoh ini hanya sebagai penunjang tokoh utama. Apakah bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Baik, kalau bisa dimengerti. Baiklah, karena Ibu sudah menyampaikan materi terkait cerita fiksi, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Ada kelompok pertama dan kelompok 2, masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Silakan kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video cerita fiksi yang berjudul Kisah Si Kancil dan Buaya. Ibu harap kalian dapat menyimak video tersebut dengan benar. Karena nanti setelah kalian nonton video tersebut, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi silakan disimak dengan baik-baik ya anak-anak. Selamat menyaksikan. Setelah kalian menonton dan menyimak video cerita tentang Si Kancil dan Buaya, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, silakan dicatat ya anak-anak. Pertanyaan pertama, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan tokoh? Kedua, dalam video cerita fiksi yang berjudul Kisah Si Kancil dan Buaya, ada berapa tokoh yang muncul? Sebutkan nama-nama tokoh yang ada dalam video tadi. Ketiga, apa pesan moral dari cerita Kancil dan Buaya? Sudah selesai mencatatnya anak-anak? Sudah, Bu. Kalian simpan dulu ya jawabannya, nanti akan kita bahas bersama-sama dalam kelompok. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya sudah hampir benar semuanya. Selanjutnya, silakan perwakilan kelompok 2 untuk maju ke depan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2 karena jawabannya sudah benar semuanya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baiklah, selanjutnya Ibu minta kalian untuk membuat kesimpulan terkait materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Jika sudah selesai membuat kesimpulannya, silakan dikumpulkan ke depan. Baik, selanjutnya siapa yang mau memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Ya, Dena, silakan kesimpulannya. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Dena. Nah, dari jawaban teman kita tadi, kita dapat membuat kesimpulan bahwa tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Dalam video cerita fiksi yang berjudul Kisah Si Kancil dan Buaya, terdapat tokoh protagonis atau memiliki sifat yang baik dan suka menolong. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat jahat dan serakah seperti buaya. Sedangkan kancil memiliki sifat yang protagonis. Dan tokoh utama dalam video tersebut adalah kancil dan buaya. Tokoh tambahan ada 9, yaitu bebek, berang-berang, kura-kura, burung, tupai, kelinci, bangau, anak ayam, dan induk ayam. Apakah bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. I know
help.